Warga yang sudah memiliki sertifikat tetap digusur, dikosongkan hanya karena orang lain yang berperkara. Pak Dadan dari Ombudsman, apa pandangan Anda terhadap orang yang sudah punya sertifikat tetapi harus digusur hanya gara-gara pihak lain yang berperkara yang Ya, mungkin saya berangkat dari pertama, Ombudsman memang tidak boleh mengintervensi putusan pengadilan ya. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi bentuk pelayanan publik dari sisi prosedur ya, dari sisi ini Ombudsman bisa masuk ya dan melihat hal itu. Apa pelanggaran yang Anda ketidaklaziman apa? Dari kejadian penggusuran atau eksekusi ya yang dilakukan yang memang menggusur itu, kami melihat ya patut diduga ya. Patut diduga di situ ada kelalaian dari jurusita atau pengadilan ya, pengadilan negeri Cikarang karena tidak teliti melihat objek eksekusi. Di mana objek tidak teliti atau menutup mata. Iya, patut diduga karena kita nggak tahu juga kan, ya. Udah jelas-jelas ditunjukkan sertifikatnya kan? Iya, nah patut diduga tidak teliti memeriksa itu. Nah, kenapa? Karena di situ ya ada sertifikat ya, sertifikat hak milik bla 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 yang ke atasnya memang berhubungan dengan perkara yang di pengadilan. Nah, tetapi sertifikat yang menjadi objek gugatan itu sudah kehilangan legalitasnya ya karena sudah diganti ya, sudah sertifikat berubah baru. Balik nama ke sertifikat baru yang sekarang menjadi sertifikat pecahan-pecahan yang ada di warga ya. Bukan hanya di perumahan itu, di media sosial yang masuk ke tempat saya ada warga di luar perumahan juga yang tereksekusi gitu ya, yang di luar itu dan mereka punya sertifikat juga. Nah, atas kejadian itu ya kami menganggap ini patut diduga ada ketidaktelitian ya, ketidakcermatan dari pengadilan jurusita ya untuk melihat objek pengadilannya seperti apa ini kan dalam bayangan dalam pendapat kami ini udah berubah nih objeknya, bukan lagi sertifikat 325 yang pecah menjadi 4 sertifikat itu sudah berubah. Artinya kan harus ada proses lain gitu ya. Atau semuanya harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, termasuk pemilik sertifikat sekarang. Kami melihatnya seperti itu. Gitu. Jadi sudah melihat begitu, Ombudsman kan dibiayai oleh negara untuk mengawasi tindakan hukum apa yang Bapak bisa lakukan. Apakah datang ke Bekasi, hei nggak boleh begini atau gimana? Kan negara kan bayar kalian. Betul Pak. Gini Bang, tapi Ombudsman ya dalam kasus semacam ini itu sifatnya adalah menerima pengaduan. Menerima terus harus ada aduan dulu ya. Ketika belum ada aduan ya kita nggak begitu. Kalau diadukan Ombudsman bisa apa? Kita tentu akan memeriksa dari sisi prosedurnya. Kalau ada pelanggaran, bukan masuk ke substansi di peradilan. Dalam yang Bapak lihat tadi ada kesalahan prosedur. Ya kami tentu harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Dari yang Bapak tadi bilang, Bapak kan sudah ada datanya. Kita sekarang ini sebagai ahli yang bicara nih ya. Bapak kan udah baca kasusnya kan? Menurut Bapak pelanggaran prosedur atau kelalaian? Tadi Bapak mengatakan kelalaian. Iya, ini dari kami ini adalah tadi ya istilahnya patut diduga ada kelalaian. Nah, kami belum memeriksa materi formilnya. Saya kiranya Ombudsman yakin ada kelalaian. Ombudsman bisa apa? Ya kita harus merunut ke pihak-pihak yang kenapa ini bisa terbit SHM ya, yang saat ini ada di masyarakat gitu ya, yang sebetulnya ternyata bermasalah di ujungnya. Kami melihat ada proses pencatatan peralihan di ATR BPN yang lolos begitu saja. Oke, pertanyaan terakhir dulu. Kalau terbukti ada kesalahan, semuanya lah dari berbagai aspek. Dengan keadaan sekarang ini, Ombudsman bisa apa? Itu aja deh. Punya wewenang apa untuk melindungi warga ini? Apakah mendatangi pengadilan, tunda dulu eksekusinya atau bagaimana? Enggak, kami hanya bisa menunjukkan ya bahwa ini ada sesuatu yang ya kalau terbukti tadi dugaan kelalaian itu kalau terbukti ini maka harus ada proses hukum yang lain ya. Artinya eksekusi untuk sementara tapi udah keburu selesai, eksekusi udah selesai. Nah, tapi kan para pihak kan bisa mengajukan perlawanan. Oke, kalau gitu Pak Arsin, pengamat pertanahan, gimana pandangan Bapak?
Warga yang sudah memiliki sertifikat, sudah bertahun-tahun tinggal di situ, tiba-tiba karena orang lain berperkara, dia harus digusur. Gimana? Pada dasarnya kalau begitu, ini kan ada sertifikat induk kelihatannya, Ya. yang 36.000 sekian tuh tadi. Ya, posisinya sudah macam-macam lah ya. Ya. Ada yang sudah dilepaskan, ada yang kemudian jadi kapling-kapling kecil. Nah itu posisinya kelihatannya mau nggak mau, posisinya harus diupdate di situ. Dan BPN tuh tugasnya itu antara lain. Ya. Nggak mungkin terjadi tanah itu misalnya 36.000 tadi sekarang eksisi tinggal separohnya misalnya. Ya. Yang dieksekusi 36.000 Ya. misalnya. Nah itu salah eksekusi namanya. Ya, oke. Dengan keadaan sekarang ini, ya, eksekusi sudah selesai. Warga yang sudah digusur bisa apa? Ya, mengajukan semacam perlawanan begitu. Perlawanan kan kalau eksekusi belum selesai, Iya, ini sudah selesai. ini udah selesai ya repotnya, gugatan Gimana? lah kalau itu. Gugatan baru. Iya, Oke. terhadap eksekusi ini Bapak sebagai ahli hukum pertanahan, pertanahan di sini yang salah siapa? BPN. Kalau menurut Oke, saya. pengadilan salah nggak? Ikut salah. Karena Ikut salah. Dalam pengertian ya salah eksekusi tadi itu. artinya sudah tahu bahwa objek eksekusi sudah keluar sertifikat baru atas nama orang lain, harusnya Yang banyak tadi dia. Iya. harusnya tidak bisa eksekusi berjalan begitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Gimana Pak Anton Sitorus? Halak kita lagi nih. Menurut Bapak gimana? Ini Jadi, pengamat properti nih. Mungkin di tempat ini yang paling nggak tahu soal hukum saya. Ya. Karena kan saya dari properti, tapi dari kacamata properti ini memang sungguh membagongkan, Bang. Ya. Jadi kalau tadi keterangan yang sudah disampaikan, developer sudah menjalankan usahanya dengan Sudah ketentuan yang mengecek ke benar. buku tanah, semua beres. Kepemilikannya udah jelas, clean and clear, lalu perizinan segala macam mereka jalankan sebagai mestinya, sudah dijual dengan cara yang benar, bahkan katanya tadi pembelinya ada yang pakai bank. Ya. Kalau udah lolos checking dari bank itu kan berarti legalitas sudah selesai. Sudah selesai, nggak ada masalah. Lalu tiba-tiba ada muncul seperti ini, ya kita sendiri jadi bingung gitu. Karena hal seperti ini mungkin jarang-jarang pernah terjadi gitu. Jadi Jarang-jarang terjadi. iya, jadi kalau dari kacamata saya sebagai orang awam melihat bahwa ada pihak-pihak yang berperkara, Ya. tetapi pihak lain yang nggak tahu apa-apa ini dia yang jadi korban, saya pikir negara harus hadir untuk menyelesaikan masalah ini gitu, Bang. Negara itu siapa? Ya pihak-pihak yang terkait lah, saya nggak tahu, Terutama abang yang ombudsman lebih ya? tahu. Kira-kira kayak gitu, Bang. Begitu. Kasus seperti ini menurut Anda bukannya sering terjadi atau jarang? Menurut saya sih banyak. Kalau yang seperti ini sih saya jarang dengar ya, Bang. Yang Ya. sering terjadi kan ada sertifikat ganda, developer kabur, one prestasi seperti itu. Tapi kalau yang seperti ini yang sistemnya sudah berjalan sesuai ketentuan, Ya. tapi kok tiba-tiba ada permasalahan yang menjadi korban orang yang tidak berperkara, ini kita belum pernah, saya sih belum pernah dengar ya. Jadi makanya ini sesuatu yang mungkin bisa jadi kerjaan abang lah buat selanjutnya. Oke, para warga, walaupun sertifikat Anda disimpan di lemari besi di rumah, belum tentu sertifikat Anda itu aman. Ya, belum tentu sertifikat Anda itu aman. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.